Pola 17 adalah program besar yang memberikan bantuan kepada peserta didik melalui 6 bidang, 9 layanan, dan 9 layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Tujuan umum dari Desa Pola 17 ini adalah untuk membantu peserta didik dalam mengenal bakat dan minat, kemampuan, serta dapat menyesuaikan diri pada pendidikan dan merencanakan karir. Sedangkan tujuan khusus dari Desa Pola 17 ini adalah untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangan melalui aspek sosial, pribadi, karir, dan belajar secara optimal. Fungsi Desa Pola 17 yang pertama, pemahaman. Pada fungsi ini, membantu peserta didik untuk mampu memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu upaya konselor atau guru desa untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Yang ketiga, pengentasan, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah dengan melalui pelayanan desa. Yang keempat, fungsi pemeliharaan. Fungsi ini bertujuan untuk menjaga agar perilaku peserta didik yang tidak baik jangan sampai rusak kembali. Yang kelima, fungsi pengembangan, yaitu fungsi dalam mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki peserta didik tersebut. Layanan yang terdapat dalam Desa Pola 17. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan ini ditujukan untuk peserta didik baru guna memberi pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru. Yang kedua, informasi. Layanan ini membekali peserta didik dengan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal. Yang ketiga, penempatan dan penyaluran. Pada layanan ini membantu peserta didik agar dapat menempatkan atau menyalurkan dirinya dalam berbagai program di sekolah. Yang keempat, pembelajaran, yaitu upaya guru desa atau konselor untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang kelima, layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang diselenggarakan oleh konselor terhadap klien dalam rangka penyelesaian masalah pribadi klien tersebut. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok, yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan sekelompok orang yang memanfaatkan dinamika kelompok. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok, yaitu upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Yang kedelapan, layanan konsultasi, yaitu layanan ini digunakan oleh konselor terhadap konsultasi dalam memperoleh wawasan dan pemahaman dalam meneliti mengenai pihak ketiga. Yang kesembilan, layanan mediasi, yaitu layanan yang dilakukan di mana konselor menjadi penengah terhadap dua pihak yang mengalami masalah. Ayasa? Baiklah, materi selanjutnya tentang prinsip BK17+. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Dan yang terakhir, prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Selanjutnya, asas-asas BK17+. Yang pertama ada azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan yaitu azas BK yang menuntut dirahasiakannya segenap data keterangan tentang peserta didik atau konseling yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan dari layanan yang tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini,
Guru BK atau konselor berkewajiban untuk memelihara dan menjaga semua data yang sesuai dengan keterangan. Contohnya, konseling memiliki masalah pribadi sehingga harus dirahasiakan. Yang kedua, asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan kegiatan tersebut bersikap terbuka. Yang ketiga, azas kesukarelaan, yaitu azas BK yang menghendaki adanya kesukarelaan peserta diperuntukkan baginya. Dalam hal ini, guru BK atau konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Yang kelima, azas kenormatifan, yaitu azas BK yang menghendaki agar segenap pelayanan yang kegiatan BK didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma. Yang keenam, azas keahlian, yaitu selanjutnya azas keterpaduan. Azas keterpaduan di sini adalah azas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan BK baik yang dilakukan oleh guru BK atau konselor maupun pihak lain saling menunjang harmonis dan keterpaduan untuk bekerja sama antara guru BK dengan pihak-pihak tertentu. Yang kedelapan, azas kegiatan. Yang kesembilan, azas kemandirian. Azas kemandirian di sini yaitu azas yang menunjuk pada tujuan BK yaitu serta didik sebagai sasaran layanan yang diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dan ciri-ciri yang mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya. Kedinamisan. Azas kedinamisan adalah azas BK yang menghendaki agar layanan terhadap gerak maju dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Kelas alih tangan. BK komprehensif. A. Pengertian BK komprehensif. Menurut Sunario, bimbingan dan konseling komprehensif adalah model yang memposisikan konselor atau guru BK untuk menaruh perhatian penuh kepada seluruh siswa, bekerja sama dengan orang tua, guru, atau kelas administrator sekolah atau kepala sekolah, dan stakeholder sekolah lainnya. B. Fungsi bimbingan konseling. A. Fungsi pemahaman. Fungsi BK yang menghasilkan pemahaman tentang diri siswa yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan siswa dan pemahaman tentang lingkungan. 2. Fungsi pencegahan. Fungsi BK yang berupa pencegah peserta didik agar tidak mengalami sesuatu kesulitan ataupun menemui permasalahan yang dapat mengganggu atau menghambat dalam proses perkembangan peserta didik. 3. Fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran adalah BK dalam membantu peserta didik untuk memilih dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan bakat, minat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian peserta didik. 4. Fungsi penyesuaian. BK dalam membantu peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat secara optimal. 5. Fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan adalah membantu peserta didik mengubah hal yang
kurang baik menjadi lebih baik, serta dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. 6. Fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu dalam membantu siswa untuk mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki peserta didik. 7. Fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan bertujuan untuk menjaga agar perilaku peserta didik yang sudah baik jangan sampai rusak kembali. C. Struktur layanan bimbingan dan konseling. 1. Layanan dasar. Layanan dasar adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh siswa mengembangkan perilaku efektif dan peningkatan keterampilan hidupnya. Strategi layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, kolaborasi konselor guru, kolaborasi orang tua. 2. Layanan responsif. Layanan bimbingan yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh siswa pada saat ini. Strategi konsultasi, konseling individu, konseling krisis, rujukan, bimbingan, dan teman sebaya. 3. Layanan perencanaan individual. Upaya bimbingan yang bertujuan membantu seluruh siswa membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan kehidupan sosial pribadi. Strategi penilaian individu, bantuan individu. 4. Dukungan sistem. Kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan. Strategi yaitu pengembangan profesi, konsultasi, kolaborasi. Dina, Din, suaranya kadang-kadang. Sistem manajemen, kesepakatan, evaluasi, dan kontabilitas. Bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan karir, bimbingan belajar. F. Kegiatan pendukung. D. Asas-asas bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan konseling yaitu 1. Asas kerahasiaan, yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli sebagaimana diatur dalam Kode Etik Bimbingan dan Konseling. B. Kesukarelaan, yaitu azas kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseling mengikuti layanan yang diperlukannya. 3. Azas keterbukaan, yaitu azas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan dan menerima informasi. D. Azas keaktifan, yaitu azas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau konseli memerlukan keaktifan dari kedua belah pihak. 5. Azas kemandirian, yaitu azas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang merujuk pada tujuan agar peserta didik atau konseli mampu mengambil keputusan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara mandiri. 6. Kekinian, yaitu azas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang berorientasi pada perubahan situasi dan kondisi masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan global, yang berpengaruh kuat terhadap
kehidupan peserta didik atau konseling. 7. Kedinamisan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang berkembang dan berkelanjutan dalam memandang tentang hakikat manusia, kondisi-kondisi perubahan perilaku, serta proses dan teknik bimbingan dan konseling, sejalan perkembangan ilmu bimbingan dan konseling. 8. Keterpaduan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang terpadu antara tujuan bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dilestarikan oleh masyarakat. 9. Keharmonisan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang selaras dengan visi dan misi sekolah, nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. 10. Keahlian, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling berdasarkan atas kaidah-kaidah akademik dan etik profesional, di mana layanan bimbingan dan konseling hanya dapat diampu oleh tenaga ahli bimbingan dan konseling. 11. Tutwuri Handayani, yaitu suatu asas pendidikan yang mengandung makna bahwa konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik harus memfasilitasi setiap peserta didik atau konseling untuk mencapai tingkat perkembangan yang utuh dan optimal. Baik, saya akan melanjutkan yang ketiga, perbandingan. A. Persamaan. Keduanya sama-sama merupakan proses pemberian bantuan yang ditujukan kepada peserta didik. Yang pertama, membantu peserta didik untuk mengenal dirinya. Yang kedua, sama-sama memiliki fungsi pemahaman, pencegahan, penyesuaian, dan pemecahan. Yang ketiga, mempunyai bidang bimbingan yang sama atau pribadi, sosial, karir, pelajar, keberagamaan, dan keberkeluargaan. Dan terakhir, mempunyai kegiatan pendukung yang sama atau aplikasi instrumentasi himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan kasus, terapi kepustakaan. Mempunyai tempat kegiatan yang sama, yaitu dapat dilaksanakan di luar maupun dalam kelas. Yang B, perbedaan BK dengan BK komprehensif. BK 17 sekolah mempunyai fungsi pembuka pemelihara. BK berdasarkan volume kegiatannya, pola 17 yang pertama, 1. Layanan